Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Aji Baskara, NIM 1802010303009 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hari ini mari kita belajar tentang karakteristik bioma di dunia. Sebelum beranjak kepada materi, marilah kita mengingat terlebih dahulu. Bumi bulat kita terbagi menjadi dua. Pembagian tersebut dimiliki oleh dua garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur membagi bumi secara vertikal. Garis bujur terdapat dua, yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur. Garis bujur barat memiliki rentang 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Sedangkan garis bujur timur memiliki rentang 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur. Garis 0 ini dapat ditentukan dari Greenwich di Inggris. Selanjutnya ialah garis lintang. Garis lintang dibagi menjadi dua lagi, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Lintang utara memiliki rentang 0 derajat sampai 90 derajat lintang utara, sedangkan di garis lintang selatan memiliki rentang 0 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Garis 0 ini terdapat di garis khatulistiwa. Akibat dari pembagian garis tersebut, utamanya pada garis lintang, menjadikan bumi mengalami pembagian perolehan cahaya matahari. Pertama yaitu ketika matahari di bagian utara, maka belah bumi bagian selatan memiliki pancaran sinar yang rendah. Sebaliknya, apabila matahari berada di selatan, maka belahan bumi di bagian utara mendapatkan cahaya matahari yang lebih rendah. Hal tersebut mengakibatkan pembagian iklim. Yang kita ketahui pertama yaitu iklim kutub. Iklim kutub terdapat di bagian 0 derajat di sebelah utara dan 0 derajat di sebelah bagian selatan. 0 derajat ini yang dimasukkan ialah di garis bujur. Sedangkan dalam pembahasan kita yaitu bioma, pertama kita akan mengetahui macam-macam bioma. Bioma terdiri dari macam-macam istilah. Pertama yaitu tundra, taiga, gurun, hutan musim gugur, hutan hujan tropis, stepa, dan sabana. Sebelum kita mengenal terlebih jauh macam-macam karakteristik bioma tersebut, marilah kita mereview kembali tentang unsur-unsur geografi. Unsur-unsur geografi terdiri atas biosfer, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Dalam bioma, kita akan membahas biosfer. Biosfer adalah lapisan yang terdiri atas tanah, air, dan udara. Lapisan tersebut ialah tempat di mana kehidupan berlangsung. Oleh karena itu, biosfer tidak dapat terpisahkan oleh litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Dalam biosfer terdapat komunitas-komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang sangat luas dan terbentuk sebagai respons adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Pengertian tersebut ialah bioma. Bioma terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan.
Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Pada setiap bioma terdapat komunitas klimaks. Apakah itu komunitas klimaks? Komunitas ini stabil sepanjang masa, kecuali adanya kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas tersebut, seperti bencana, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Marilah kita beranjak ke jenis-jenis bioma. Pertama yaitu bioma tundra. Bioma tundra terletak di lintang tinggi. Kita ingat kembali, lintang tinggi terdapat di 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Untuk lebih spesifiknya, bioma tundra terdapat pada rentang 90 derajat sampai 80 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Adapun landscape dan lingkungan di bioma tundra ialah lingkungan yang dingin dan cahaya matahari yang sangat jarang. Adapun vegetasi dan hewan-hewan yang terdapat di bioma tundra ini yaitu pertama, lumut-lumutan. Rumput yang memiliki ketahanan terhadap suhu yang sangat dingin. Hewan yang terdapat di bioma ini memiliki ciri-ciri seperti fisik hewan yang mampu memiliki lemak yang tebal. Hal tersebut mengakibatkan hewan tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap suhu dingin. Bioma tundra, sebagaimana letaknya yang berada di lintang tinggi, kita dapat menyebutkan wilayah-wilayah tersebut seperti di wilayah utara kutub Rusia, Alaska, di Amerika Serikat, Kanada, dan di bagian selatan kita dapat menemukan di New Zealand atau Selandia Baru, Australia, Argentina bagian selatan, dan Chili bagian selatan. Selanjutnya ialah bioma taiga. Bioma taiga berada di bawah bioma tundra. Bioma taiga memiliki jenis vegetasi yang terbatas. Adapun yang dominan dari bioma tundra ialah vegetasi berupa hutan konifer atau hutan berdaun jarum. Apakah itu hutan berdaun jarum? Yaitu vegetasi dari pepohonan pinus. Lingkungan di bioma ini memiliki musim dingin yang sangat panjang dengan kemarau yang sangat singkat. Adapun hewan yang terdapat di bioma ini ialah rubah, beruang hitam, dan moose. Kita dapat menyebutkan wilayah-wilayah dari bioma taiga, salah satunya di Rusia, Eropa bagian timur, di Alaska dan Kanada, dan sebaliknya yang ada di bagian lintang selatan terdapat di bagian negara New Zealand, Australia, Argentina, dan Chili. Bioma taiga yang dimana memiliki dominasi pepohonan pinus dikenal dengan hutan evergreen. Apakah itu hutan evergreen? Hutan evergreen memiliki makna selalu hijau. Ini diketahui dari sifat pohon pinus yang tahan terhadap suhu dingin. Ketika suhu dingin ataupun bersalju, daun-daun pinus tidak mengalami peranggasan.
dan bahkan bertahan terhadap suhu ekstrim. Selanjutnya ialah bioma gurun. Bioma gurun memiliki ciri-ciri lingkungan seperti curah hujan yang sangat rendah, yaitu berkisar kurang dari 250 mm per tahun. Ciri lingkungan kedua yaitu evaporasi yang sangat tinggi. Ketiga yaitu landscape berupa tanah pasir yang sangat tandus. Dan selanjutnya yaitu kelembaban udara yang rendah. Adapun vegetasi dan hewan yang hidup di bioma gurun yaitu vegetasi seperti kaktus. Kaktus memiliki resistensi terhadap kekeringan yang ditunjukkan kepada daunnya yang berupa duri dan juga kemampuan untuk menyimpan air dalam batangnya. Fitur dari daun berduri ini ialah bermanfaat untuk mengurangi penguapan pada vegetasi di hutan-hutan lebat seperti di hutan hujan tropis. Vegetasi yang berdaun lebar memiliki stomata yang sangat lebar pula. Ini mengakibatkan evaporasi yang sangat besar. Hal tersebut menjadikan vegetasi kaktus dapat bertahan di bioma gurun. Selanjutnya ialah hewan yang berada di bioma gurun. Adapun hewan yang dapat bertahan di bioma gurun ialah unta kadal gurun. Unta memiliki kemampuan adaptasi berupa punuk. Fitur tubuh punuk ini dapat menyimpan air bagi unta. Adapun wilayah-wilayah yang dapat kita ketahui yang memiliki bioma gurun seperti di daerah Sahara atau di Afrika Utara, Saudi, di Cina terutama di bagian barat atau dikenal dengan gurun Gobi, gurun di Amerika Serikat terutama di bagian California, dan gurun di Australia. Selanjutnya ialah bioma stepa. Bioma stepa dikenal dengan bioma padang rumput. Ciri-ciri lingkungan pada bioma stepa yaitu curah hujan memiliki rentang 250 sampai 500 mm per tahun. Ciri-ciri kedua yaitu rendahnya tingkat porositas tanah dan juga ketinggian rumput mampu tumbuh hingga 3 sampai 3,5 meter. Ciri selanjutnya ialah tidak ada pohon ataupun semak belukar yang terdapat pada bioma ini. Hewan-hewan yang hidup di bioma ini utamanya ialah hewan dengan pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan atau lebih dikenal dengan herbivora. Bioma stepa dapat ditemukan di daerah beriklim dingin seperti di Asia Tengah, di Amerika Utara. Penyebutan dari bioma stepa sangatlah beragam. Di Asia Tengah dikenal dengan stepa, di Amerika Utara dikenal dengan prairie, di Amerika Selatan dikenal dengan pampas. Selanjutnya ialah bioma musim gugur. Pada bioma ini memiliki ciri-ciri lingkungan seperti curah hujan berkisar antara 750 mm sampai 1000 mm per tahun. Ciri kedua yaitu vegetasi dengan daun lebar dan tajuk padat di musim panas dan menggugur, serta di musim gugur daun akan meranggas akibat
temperatur dingin. Bioma hutan musim gugur dapat ditemukan di daerah beriklim dengan 4 musim seperti di Amerika Utara, Cina Timur, Jepang, dan di bagian lintang selatan dapat kita temukan di Australia, New Zealand, dan di Argentina. Adapun hewan yang hidup di bioma hutan gugur seperti beruang, bioma hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri lingkungan seperti curah hujan yang sangat tinggi, berkisar 2000 mm per tahun. Ciri kedua yaitu vegetasi pohon dapat tumbuh tinggi hingga 20-40 meter. Cabang pohon memiliki daun yang sangat lebat, dan di lingkungan ini sinar matahari sangatlah cukup untuk menyinari sepanjang tahun. Bioma hutan hujan tropis dapat ditemukan di daerah Khatulistiwa atau daerah beriklim tropis. Adapun wilayah-wilayah di daerah ini yaitu di Indonesia, Filipina, Afrika terutama di Nigeria, dan di Amerika Selatan seperti di Kolombia, Venezuela. Di bioma hutan hujan tropis memiliki seperti kera, macan, dan berbagai hewan-hewan hutan lainnya. Selanjutnya ialah bioma sabana. Bioma sabana memiliki ciri lingkungan seperti curah hujan yang tidak beratur, yang memiliki rentangan seperti 100-250 mm per tahun. Kedua, yaitu porositas dan drainase di daerah ini sangat baik. Ketiga, yaitu wilayah ini terdapat di daerah Khatulistiwa atau daerah tropis. Bioma ini dapat ditemukan di daerah seperti Nusa Tenggara Timur di Indonesia, Afrika bagian tengah, dan Amerika Tengah. Hewan yang ada di bioma ini seperti rusa ataupun kuda. Selanjutnya ialah situasi sekarang. Situasi sekarang yang kita dapat ketahui bahwa bioma tidaklah resisten terhadap perubahan iklim. Kita dapat memberikan contoh seperti di bioma tundra, yang dimana vegetasi dan hewannya sangatlah tergantung kepada cuaca dingin. Adanya perubahan iklim mengakibatkan suhu udara naik. Hal tersebut menjadikan sebaran es maupun vegetasi dan hewan menjadi terganggu. Hal tersebut juga sama seperti di daerah tropis. Hutan mengalami curah hujan yang sangat berlebihan ataupun mengalami kekeringan. Beberapa tahun lalu kita mengalami peristiwa kebakaran hutan yang berada di daerah Sumatera maupun di Kalimantan. Hal tersebut diakibatkan oleh kekeringan yang sangat panjang. Adakah upaya kita dapat menekan dampak dari fenomena lingkungan tersebut? Tentu saja ada.
Pertama ialah pola konsumsi kita yang perlu diatur. Kita dapat mengidentifikasikan bahwa kekayaan bioma sangatlah berarti bagi kita. Seperti salah satunya ialah vegetasi kayu. Vegetasi pepohonan dimanfaatkan kita sebagai bahan untuk membuat kertas. Apabila pepohonan ditebang secara liar, tentunya dapat memperburuk kelestarian dari bioma. Diperlukan adanya regulasi ataupun pembatasan kita untuk mengkonsumsi pepohonan sebagai bahan baku untuk kertas. Kedua yaitu pada hewan. Hewan sangatlah bermanfaat bagi kita, terutama untuk konsumsi. Hewan seperti salmon di Amerika Utara berperan aktif terhadap kesuburan lingkungan. Hewan salmon memiliki periode tumbuh kembang pertama yaitu di daratan maupun di lautan. Ketika di lautan, salmon akan mencari makanan dan berkembang sampai dewasa. Ketika dewasa, dia akan kembali kepada daratan, terutama di daerah tinggi. Dia akan menyeberangi kembali sungai-sungai yang akan dilaluinya. Akibat dari aktivitas manusia seperti bendungan, penangkapan ikan berlebihan, dan peralihan lingkungan lainnya mengakibatkan salmon tidak dapat berkembang dengan baik. Ini diakibatkan oleh sifat salmon itu sendiri. Ketika dia ingin berkembang biak, dia setelah bertelur akan mati. Dan apabila dia tidak dapat berhasil berkembang biak, tentunya kelestarian tersebut akan diganggu. Selanjutnya yaitu upaya kita sebagai pelajar ialah mempelajari dan mengenalkan kembali kepada masyarakat bagaimana peran penting kita untuk menjaga bioma dan kelestariannya dari ancaman perubahan iklim. Demikian materi yang dapat disampaikan. Teruslah belajar dan gali lebih jauh tentang apa itu bioma. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.